Iya. Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Talk and Chill Movie bareng aku Fadia, aku Okta. Nah, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai nih bareng mahasiswa semester 7 yang lagi sibuk-sibuknya ya, lagi sibuk-sibuknya. Terus tapi dia juga lagi ngastos juga. Terus ini juga ya organisasi. Iya. Oke. Kita penasaran banget untuk kesehariannya tuh kayak gimana. Ya, betul. Jadi siapin cemilan-cemilan kalian buat nonton kita sambil Ngobrol-ngobrol santai. iya santai. Oke. Kamu boleh keluar dulu kan sih? Oke, aku izin perkenalan ya teman-teman semua. Kenalin, nama aku Fitri Nuraini, aku biasa dipanggil Fitri. Untuk tahun ini aku lagi ada di semester 7 dan kebetulan selain aku sebagai mahasiswa, aku juga aktif di organisasi karena sebagai pengurus inti dari BMSTNF itu sendiri. Terus di sisi lain juga aku ngambil job desk sebagai asisten dosen pada mata kuliah RHM gitu. Jadi sibuk banget ya. Mungkin dibilang sibuk iya, tapi ya nggak terlalu yang sibuk-sibuk banget. Jadi weekend kamu jadi kepake buat organisasi berarti ya? Benar, weekend aku kepake buat ngasdos, buat organisasi juga. Jadi kalau kan kamu semester 7 nih, ambil mata kuliah juga kan. Nah, tuh ngasdos juga. Nah, gimana tuh bagi waktunya kayak kepake banget? Oke, mungkin kalau aku pribadi, mungkin juga teman-teman di rumah juga ada yang sama kali ya caranya. Nah, aku biasanya bikin dulu nih skala prioritas, kira-kira apa sih yang harus aku kerjain lebih dulu supaya aku tuh bisa tahu kira-kira apa hal yang harus dikerjakan. Karena kan kalau misalnya kita ya udah ngerjain aja, kadang suka takut ketinggalan atau terlewat gitu. Kalau aku pribadi gitu sih. Kalau aku boleh tahu, kakak tuh di BEM sebagai apa ya? Staf apa? Atau menjadi ketua BEM? Enggak dong. Mungkin aku sedikit cerita gitu ya ke belakang. Kalau misal tahun ini aku tuh diamanahinnya sebagai pengurus inti di Kementerian Dalam Negeri itu sendiri. Nah, aku itu kenapa mungkin bisa naik jadi pengurus inti karena sebelumnya dari 2 tahun ke belakang tuh aku aktif juga di BEM dari staff, terus nanti naik jadi badan pengurus harian, nah baru naik sebagai pengurus inti gitu sih. Kamu udah 3 periode ya? Iya bener, aku 3 periode di BEM. Semoga tahun besok enggak lagi. Kayaknya kalau besok masih mau langsung ketua kayaknya. Aduh, enggak deh. Kamu udah lulus ya? Iya, harusnya aku cuma ya lulus ya, nggak mau mengabdi terus. Jadi kamu tuh sebenarnya aktif gini nih, itu tuh tuntutan beasiswa atau kamu emang yang pengen aja gitu kamu aktif di kampus? Oke, kalau misalnya untuk aktif kayak gini tuh sebenarnya nggak ada tuntutan dari beasiswa itu sendiri. Kebetulan kan saya di kampus ini sebagai beasiswa gitu. Tapi karena emang kemauan dari aku yang pengen nge-upgrade diri supaya banyak pengalaman gitu selama kuliah, nggak cuman yang kuliah pulang belajar gitu sih. Karena buat portofolio kita juga ya. Itu penting banget gitu. Kalau boleh tahu Kak, tantangan kakak nih kan kakak asdos juga. Terus udah di semester 7 kan, kalau semester udah pusing-pusingnya nih untuk skripsi. Itu tantangan terbesarnya apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Kalau bagi aku sendiri tantangan terbesarnya itu ya tadi sih bagi waktu. Tapi ya di balik itu semua juga aku harus bisa membedakan mana yang harus diutamain, mana yang enggak gitu. Nah selain itu mungkin sering banget akhir-akhir ini gitu ya ada cuacanya juga nggak baik gitu kan. Jadi kita tuh kondisi kesehatan juga jadi sering menurun karena banyak aktivitas. Itu sih kalau tantangan dan kesulitan saat ini di semester 7 gitu. Kamu pernah nggak merasakan kamu organisasi, asdos, terus kamu kuliah juga, nah terus kan itu capek banget, terus banyak banget tugas numpuk, nah kamu tuh pernah nggak ada di situasi ngedown gitu kayak, ih gue capek banget gitu? Oke, kalau di situasi itu sebenarnya walaupun semester 7 ini baru di pekan ketiga gitu ya, itu burnout itu udah ada dari pekan pertama. Itu benar-benar kayak capek dan pusing karena di satu sisi kuliahnya ini nggak cuma ngejalanin matkul dan tugas, tapi sambil nyusun TA gitu. Berarti kamu ngambil TA juga sama kuliah ya? TA-nya maksudnya TA di sini bukan diambil di semester 7 tapi mulai merancang dokumen dan mencari inti permasalahannya itu dimulai di semester 7. Udah mulai, berarti kalau tahun kemarin kan mereka tuh pada kayak ada yang kuliah dulu, baru ngambil TA-nya semester 8, terus sekarang banyak. Iya, sekarang. Oh iya. Aku tahu di Indonesia ini kalau
semester 5 sama 6 itu kan magang ya. Ada Iya. magang, stupens, apalagi sih kalau aku boleh tahu nih, kita flashback gitu ke kakak dulu. Itu kakak di 5 dan 6 itu kakak ngambil apa? Oke, ini aku sedikit cerita lagi. Aku di semester 5 kebetulan ikut magang, bukan magang, MBKM atau studi independen. Nah, itu aku sambil sebagai asisten dosen juga. Dan kebetulan mata kuliahnya juga sama seperti yang semester ini. Aku ambil di mata kuliah SDM. Terus kalau untuk semester 6, aku juga ambil studi independen, tapi aku barengin sama magang dari program pemerintah, yaitu salah satunya dari Kementerian Keuangan di instansi Direktorat Jenderal Pajak gitu. Tapi bisa bagi waktunya gimana? Alhamdulillah kalau untuk waktu semester 6 kemarin sejauh ini masih akhirnya sampai sekarang juga selesai gitu. Sebenarnya yang penting kita jalanin aja ya. Nah, walaupun di perjalanan itu benar-benar ya banyak capeknya, banyak ngeluhnya, tapi ya kalau emang kita jalanin pasti bakal selesai sih gitu. Masih Iya. juga, terima magang juga, Betul. organisasi juga, terus juga semuanya diangkut ya Bu ya. Dan itu hubungan ya, kakak sendiri, maksudnya itu, suka ya, suka sama kegiatan ya, kesibukan gitu. benar, itu salah satu kesukaan aku sih, karena mungkin ini sedikit cerita ya, karena aku waktu itu ngalamin lagi fase dimana life after breakup, jadi kayak aku harus gunain dan kesempatan diri aku untuk upgrade diri sebagus dan sebaik Jadi mungkin. terus sampai sekarang. Iya, gitu ya. benar, jadi keterusan. Break up-nya di menggunakan Positif, positif. iya. Kan yang pasti bagus sih, bagus. Ini buat tutorial juga untuk kalian, daripada Aduh, my God. bikin yang negatif-negatif, Iya. mending yang positif aja dan bisa ambil positifnya. Banyak kegiatan, banyak upgrade diri, naikin value ya. Tapi aku kasih sedikit tips. Yang pertama, walaupun kalian itu sibuk di organisasi atau mungkin hal lainnya, kalau emang tujuan kalian itu kuliah ya harus yang diprioritaskan utama itu ya tetap kuliahnya gitu. Jangan malah nyanyain ya kak, apalagi kan kita kan dapat beasiswa ya. Benar. Jangan sampai tuh beasiswa itu dipergunakan dengan main-main gitu. Benar. Paling banyak banget kasus yang kayak Yang menggunakan ya. Iya, terus udah juga biasanya kan anak semester 5, 6 itu kan magang ya. Nah, mereka tuh pas di semester 7 kan ambil SKS lagi dong. Nah, di situ tuh mereka kayak udah ngerasain magang, cari uang, jadi semester 7-nya agak terbengkalai ya. Banyak di situ aku beberapa nemuin anak yang ngulang karena mereka tuh terlalu fokus sama kerjaan dia selama di magang. Jadi terbagi dua ya. Tadi kita harus fokus. Mau nanya nih kak, aku kan masih semester 3 ya teman-teman. Aku mau tahu dong tipsnya nih. Kakak tuh bisa banget ngebagi waktu kayak nge-asdos, terus organisasi berjalan, terus alhamdulillah kuliahnya juga berjalan. Makanya ibaratnya dengan 3 itu tuh kakak bisa berjalan dengan baik gitu. Bisa nggak kasih tips ke aku bahkan ke teman-teman semua gitu? Gimana sih caranya biar bisa semuanya itu berjalan dengan baik gitu? Oke, sebenarnya semua itu kan ketika kita ngambil sebuah keputusan harus ada yang dikorbankan kan ya. Nah, salah satu kalau aku pribadi yang dikorbankan itu kemarin itu kayak waktu mainnya. Biasanya aku mungkin pulang kuliah ada waktu mungkin bisa main atau jajan-jajan ya. Sekarang karena emang udah sibuk dipakai buat kuliah, ngasdos, terus ikut organisasi, nah itu udah nggak ada waktu lagi. Bahkan sampai Sabtu Minggu itu yang nggak pernah di rumah, terus ke kampus gitu sih. Jadi apapun yang kalian ambil ya mau nggak mau harus ada konsekuensi yang bisa kita lepas gitu. Kalau tips dari aku itu sih. Ini cara tips kamu supaya kamu tetap kuat menjalani. Gimana kalau Ternyata entah karena kayak alasannya kan ada yang kayak iya karena mau lulus tepat waktu lah, atau emang kakak tuh punya apa ya, emang ada tujuannya aja gitu. Kalau aku pribadi, kalau tujuan udah pasti ada ya. Cuman kalau gimana sih persiapan aku supaya tadi bisa menghadapi situasi kayak gitu? Yang pertama, mental kita harus sehat juga nggak sih? Karena kalau misalnya lingkungan nggak ngedukung, itu otomatis juga kita nggak bisa ngejalanin semuanya. Dan alhamdulillah banget dari keluarga aku itu ngedukung apapun keputusan yang aku ambil gitu. Selagi kalau emang dari kitanya itu siap menerima konsekuensi itu. Gitu. Ini emang support system terbaik adalah keluarga. Benar. Tapi kita diri kita sendiri juga. Iya, jangan dari keluarga udah dapat support system, tapi kitanya masing-masing itu percuma, karena kan lagi-lagi balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kitanya mau semangat, itu pasti semuanya berjalan. Kan yang di rumah cuman berdoa sama kasih support aja ya. Lagi kakak dia atau apa gitu pertanyaan lagi.
Fitri mau cerita dari semester 1. Oke, kalau yang berkesan atau gimana? dari aku sih pengen aku mau nanya gitu ya. Ini dari kalian nanti kan ini Okta itu dari semester 3, Fadia udah di semester 5 ya gitu kan. Mungkin planning kedepannya apa nih? Apakah kira-kira kalian mau ikut organisasi kan aktif atau gimana? Kalau buat aku sendiri nih, awal semester ini ngambil MSc ya, MSIB sambil podcast. Nah, kebetulan aku agak bingung nih semester depan mau ambil NFA. Kalau aku ambil NFA, aku bingung ambil apa lagi. Nah, kayaknya sih aku semester depan aku pengen ngambil coba magang. Tapi paling ya di podcastnya aku geser ke hari weekend. Oke. Kalau untuk organisasi aku sejauh ini belum kepikiran sih, tapi pengen. Aku apa ya? Aku masih semester 3. Cuman aku tuh pengen nyoba ikut organisasi. Kayak kemarin kan aku sempet daftar. Gimana tuh? Hima. Ya. Nggak apa-apa. Ya udah daftar di Hima, terus mungkin emang belum rezeki aja gitu. Emang belum waktunya gitu kan. Takutnya ketika aku keterima, takutnya aku nggak bisa ngebagi waktu antara organisasi dan kuliah gitu. Jadi mungkin aku disuruh fokus dulu untuk kuliahnya gitu. Cuman di tahun depan insya Allah mau nyoba lagi gitu kan. Nah justru nih aku mau nanya nih sama Kak Fitri sama Kak Fadia nih, karena aku masih semester 3, aku tuh masih bingung banget nih sama antara magang, terus tadi NFA, terus apa lagi tuh Studi independen. iya, itu apa sih perbedaannya? Misalnya atau sama aja atau gimana gitu? Terus apa sih yang bisa dari tiga itu tuh apakah ada yang terbaik apa sama aja gitu? Mungkin dari Kak Fitri dulu. Oke, kalau menurut aku semua itu terbaik ya, karena kan balik lagi ke kita gimana ngejalaninnya. Cuman kalau emang saran aku, kalau emang kamu kuat nih dan prefer banget gitu ya, aku saranin kalian tetap ambil untuk studi independennya, tapi di sisi lain kalau emang bisa membagi waktu, coba juga untuk mungkin magang gitu, karena kan nggak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi bebarengan asalkan kitanya mau. Kalau aku prefernya ke situ, cuman balik lagi ke Oktaya sendiri gimana nanti gitu. Kalau dari Kak Fadia nih, Kak Fadia kan ngambil MS ya, itu udah di minggu ke pekan 3 ini, saya gimana nih? Kayak apakah susah atau malah Sejauh ini aku karena mungkin ya aku tuh semester 4 aku benar-benar hektik banget sama mata kuliahnya, sumpah susah banget itu. Aku sampai kita salah satu mata kuliah itu DevOps. aku kayak kekuras banget energi aku, makanya aku ambil FSIB kan. Sejauh ini ya untuk sambil mengisi energi aku balik lagi kayaknya aman sih, karena gak susah, karena aku juga ambil manajemen digital marketing. Oke, digital marketing. Oh, kamu ambilnya sebenarnya ini digital Karena marketing. aku belum bisa terus. Oh, oke. Kayak susah banget ya. itu di semester depan apa kamu Aku magang. Aku nggak tahu, pokoknya ada apa sih Kak? Ada kalau di NFA itu kan ada full stack, ada mobile development, ada DevOps, terus ada data science sama digital marketing. Kalau kamu apa ambilnya? Nah, kalau aku semester 5 itu aku ambilnya data science. Terus kalau semester 7 itu kemarin aku ngambilnya full stack, dan itu benar-benar menjadi sebuah tantangan ya, karena aku sambil magang juga gitu. Udah mana itu kayaknya itu biasanya diambil sama anak TI ya? Iya. Aku FI. Oh ya, aku lupa ngejelasin. Belum sedikit. Gak apa-apa, kan kita harus pelajarin apa yang kita pelajarin. Yang penting kiranya tetap jalanin ya, mau jalanin. Jangan yang milih-milih doang. yang penting lagi-lagi ke diri sendiri. Karena yang tahu porsi diri sendiri bisa ngatur itu diri sendiri. Lagi ya. Atau selama 3 periode kakak itu Iya sih, kalau aku bisa masuk lewat kakaknya ya kan. Oke, mungkin kalau dari pas periode pertama itu aku sebenarnya daftar itu sebagai sekretaris BEM, cuman aku nggak keterima, tapi nggak tahu kenapa sama cutting atau kakak tingkat yang di atasnya itu aku dialihkan sebagai staf di manajemen unit kegiatan mahasiswa. Nah, terus lanjut kemudian aku itu jadi badan pengurus harian tapi di divisi yang sama. Cuman sekarang ketika naik menjadi PI, aku jadinya merangkap atau mengawasi dan merangkul 3 departemen sekaligus, yang pertama ada MUKM itu sendiri, terus ada Tekpora sama APM gitu.
Tapi kamu tuh apa namanya? Yang divisi kamu tuh itu bergerak Bergerak di bidang apa? Misalnya Divisi aku sekarang, sebelum-sebelumnya sekarang apa sih? kalau yang sebelumnya itu tadi manajemen kegiatan mahasiswa. Jadi di kampus ini guys, for your information, awalnya tuh ada satu UKM, yaitu UKM Halmahera. Cuman karena mungkin bagus nih setiap tahun berkembang adanya UKM-UKM baru. Nah sekarang tuh di kampus kita udah ada 6 UKM. Nah, salah satunya ada Halmahera, kemudian ada Google Development, ada Multimedia Design, terus ada Biz Club. Itu kalau Biz Club dari bisnis digital, terus ada Forum Perempuan, dan satu lagi ada NFSCC atau UKM terkait cyber security gitu. Berarti kalau misalkan kita kayak ada ide UKM nih, terus bisa ngajuin ke BEM ya? Bener, bisa banget diajuin ke BEM karena nanti itu untuk pembentukan UKM itu ada tahap dan juga prosedurnya. Jadi minimal harus ada berapa orang, terus abis itu nanti apa aja yang harus dilakuin selama sebelum menjadi UKM itu gitu. Berarti benar-benar kayak di tuh benar-benar apa ya namanya sih? Ngurusin internal NF itu sendiri gitu. Ada tantangannya. Membangun. Kalau tantangan sih pasti ada ya. Mungkin dari banyak orang atau pihak gitu kan pasti pemikiran dan idenya beda-beda. Otomatis banyak banget dapat masukan ini atau mungkin dapat saran ini atau mungkin dapat komplainan ini yang bentuknya negatif. Tapi itu semua ya kita harus terima gitu karena mungkin bisa jadi hal itu bisa jadi masukan untuk kita itu gitu buat periode kedepannya gimana gitu sih. Jadi sejauh ini kamu suka gak jalanin di BEM tuh? Kamu emang Oke. Sejauh ini aku enjoy aja sih, alhamdulillah dapat teman-teman yang maksudnya seru gitu, masih satu frekuensi. Tapi kan di BEM kan karena setiap tahunnya kan beda-beda pasti ya. Kau bisa tuh menyesuaikan. Alhamdulillah aku kalau misalnya menyesuaikan bisa. Kalau dari pribadi aku sendiri, cuman nggak tahu kalau emang pandangan dari para staff atau orang-orang yang lain seperti apa, tapi akunya ya alhamdulillah bisa aja gitu. Kamu tuh tipikal yang extrovert. Bisa juga enggak juga, aku ambivert karena kalau misalnya aku di situasi, kalau aku misalnya ada di orang atau lingkungan yang sama-sama ekstrovert, aku bisa jadi ekstrovert. Tapi kalau misalnya di lingkungan yang orangnya ternyata pendiam, aku juga bisa jadi diam gitu. Tapi ada juga yang pura-pura ekstrovert. Benar, ada. Sebenarnya tadi cuma pura-pura, tapi menguras energi sih kak. itu aku capek, belakangnya capek. Menguras energi sih. Terus aku boleh tahu nih, kakak kebetulan dari FI kan ya? Aku boleh tahu nggak alasan kakak kenapa sampai memilih BEM sampai 3 periode? Kenapa nggak yang maksudnya kayak HIMA atau apalagi kita ya? DPM gitu, maksudnya kayak atau memang kakak kayaknya aku di lebih tertarik nih, maksudnya kayak emang ada hal sesuatu gitu. Oke, kalau sebenarnya kalau kepengen untuk coba di organisasi lain itu ada banget ya, tapi gak tahu ini kemauan aku sendiri tuh kayak jalannya tuh ya udah nuntunnya ke BEM terus gitu. Jadi aku tahu ya. Pengen tahu terus gitu. Jadi ya udah aku akhirnya selama 3 periode itu ngestaknya di BEM terus, gak yang pindah-pindah UKM ataupun normal lain. Karena kamu ya udah cinta BEM. BEM aku juga mau. Ayo daftar. Aku nggak tahu, aku takut. Oh, tahun depan aku udah nggak ada ya? Iya, aku udah nggak ada. Bisa nggak intinya sama Kak ya? Nggak bisa. Tapi udah kelihatan belum? Kelihatan penerus-penerusannya. Kalau misalnya penerusnya sih, PI-nya nih, coba ada gitu. Kalau sejauh ini dilihat sih ada ya, tapi yang nggak banyak gitu kan, karena kalau misalnya penerusnya itu kandidatnya banyak, kita yang ngelihat tuh juga, oh ternyata dari sudut pandang orang ini, orangnya seperti ini, yang ini seperti ini, jadi ada gambaran lebih besar gitu. Maksudnya kalau Kak Fitri masih di situ yang nggak mau aku Desember pengen udah cepet-cepet ayo kelar. Semua mau tuh Desember ya Kak? Iya, sidang LPJ, pengumpulan LPJ akhirnya tuh Desember. Iya, kemarin aku memilih Kala sama Kak sama Kak Hadi yang baru kemarin memilih. Iya, tiba-tiba udah mau habis aja ya. Kalau misalnya satu periode tuh bisa dibilangnya berjalannya benar-benar proker itu berjalan itu cuma 6 bulan gitu, mulai dari biasanya tahun ya, iya setengah tahun 6 bulan, tapi pas di tengah-tengah kadang muka itu gak ini acara mulu gitu.
Itu sih sering banget ya. Karena kan kita nggak perlu hadirnya cuma saat program kerja, tapi mungkin nanti ada rapat divisi atau mungkin nanti ada kepanitiaan atau mungkin kegiatan-kegiatan lain gitu sih. Kalau kamu nih, kalau aku mau tahu, kamu tuh kepanitiaan yang lagi kamu ada nggak kepanitiaan yang lagi sekarang kamu nih, jalanin ya? lagi ikutin. Oke, kalau sekarang karena aku kebetulan kan megang di Kemendagri, di mana di bawah Kemendagri itu ada divisi Tekpora. Nah, ada salah satu program kerja yang bisa dibilang program kerja unggulan BEM gitu, yaitu Astro. Nah, itu aku di situ masuk sebagai kepanitiaan dari Astro tersebut. Aku jadi SC. Gitu. Kali ya, guys. Makanya, terus aku mau nanya, kakak udah semester 7, ada nggak persiapan nih untuk menjelang TA nih kak? Kan pasti dari banget kan, kita mau lagi organisasi, lagi-lagi organisasi, asdos, terus menyiapkan TA, kan itu nggak gampang kan, gitu. Ada banget karena mungkin dari 3 minggu selama 3 minggu perkuliahan kemarin itu aku udah disuruh ngerjain capstone project, itu salah satu mata kuliah. Jadi ya kita nyari permasalahan kira-kira apa yang mau diangkat sebagai skripsi atau TA nanti gitu kan. Terus kita juga harus ngedatengin objek untuk wawancara ataupun nyari datanya. Jadi udah mulai. Udah apa guys, oke. Kamu tahu depan. Sebab itu jalanin aja karena kayak gak berasa gitu. Kadang aku Coba nih tanya-tanya kayak karena aku karena aku pesimis loh, kayak karena kan gini, karena aku masuk ke jurusan ke jurusan yang dari awal tuh bukan di bidang aku, jadi aku kayak aduh, bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya, tapi lagi-lagi kemarin semester 1 udah dilewatin, semester 2 udah Akhirnya dilewatin. berhasil juga kan. Iya gitu. Bener-bener. aku juga, kalau aku kemarin sempet nge-down seminggu itu karena aku tiba-tiba udah semester 5 dan aku nggak tahu, aku belum ada kepikiran untuk kedepannya. Kayak aku tuh nggak ada progres apa-apa, kadang kan soalnya ya biasanya orang-orang yang aku ketemui gitu kan, semester 5 semester 6 tuh mereka tuh udah ada yang magang, terus bahkan sebelum lulus pun mereka udah pada kerja. Iya benar. Aku Kayak keren ya. iya kayak keren, gue jadi malu lagi. Terus tapi aku sampai aku sampai bertanya, kok gue gak ada progresnya, apa emang sebenarnya SIB juga termasuk progresnya, cuman kayak aku juga pengen loh kayak mereka gitu. Kadang mungkin itu pikiran kita aja nggak sih? Beneran. Sebenarnya jangan ngebandingin atau kalau aku ya, tapi walaupun sebenarnya aku juga masih ada sedikit, cuman sekarang udah berusaha mengurangi. Jangan bandingin kita sama bandingin orang lain gitu, karena udah pasti startnya beda, kemudian proses jalannya beda, supportnya juga beda gitu kan. Kalau bisa ya bandinginnya sama diri kalian yang sebelumnya gitu. Ini sih ya. Tapi itu juga jadi motivasi aku, kalau aku bisa, aku harus bisa. Iya benar. Kadang aku kalau ngeliat orang yang kayak gitu, aku kayak dia aja bisa loh, Iya, masa nggak bisa gitu. Jadi kayak lebih positif aja terus. Itu jadi motivasi, Iya. bukan jadi ini insecure Iya. ya. Kalau kamu Apalagi ya, aku kadang tuh aku keren aja gitu ngeliat kalian semua. Serius. Tapi kan aku juga maksudnya ngelihat kalian-kalian yang di bawah juga pasti ada dong yang jauh lebih baik dari aku, atau mungkin aku ngelihatnya kayak keren ya ini dia gitu, mungkin udah magang di tempat perusahaan ini bisa gitu. Karena aku juga suka ngeliat kayak gitu. Iya kan, kayak Lagi aku ketemu sama orang-orang hebat gitu. iya makanya. Aku juga mau dong kayak kerjaan gitu. Nggak mau ngestak aja di sini. Iya, kita harus gitu. Kita harus berproses ya. Meskipun proses kita ya pelan-pelan banget ya. Iya. Semoga juga Kak Fitri lulus tepat waktu. Amin ya Allah. Sama Kak Fadia. Amin. Dengan aku. Amin. Gitu. Karena jadi lulusan terbaik di. Amin. Susah ya tahun ini ya. Apa aja sih kata aku tau gak? Kenapa tuh? Yang katanya kumulatif itu sekarang sebenarnya kemarin itu udah disosialisasiin, cuman berhubung karena udah ada hal yang direvisi gitu terkait persyaratannya. Ya pertama yang aku tahu itu kalian otomatis IPK-nya kalau mau kumulat ya di atas 3,5 gitu kan. Terus udah gitu nggak boleh ada nilai yang mungkin C atau D. Sebenarnya sebelumnya tuh ada persyaratan nggak boleh kita nilainya B gitu, B min itu nggak boleh. Jadi Terus iya. Terus mungkin juga ini sebagai pendukung juga, tapi
kalau misalnya kalian bisa ya itu bagus banget, kayak misalnya kalian aktif di lomba atau punya prestasi-prestasi apa gitu. Sekalipun misalkan nih kak nggak ada gitu, itu tetap bisa apa nggak setahu kamu? Setahu aku ya kalau kumut sebenarnya kayaknya bisa aja sih, yang penting kalian Nilainya IPK-nya kan? nilainya baik gitu. Dari Selain kumut tuh apa sih kak? Infonya kayak kan ada tuh yang Ini aku nonton apa ya? Iya, sum kumut gitu ya, jadi kayak range IPK segini sampai segini Iya. itu apa. Aku main nonton tuh aku disebutin. nonton cuman aku sambil ngerjain MSB jadi kurang. Berarti nanti di awal tahun di bulan apa ya? Maret nonton. Aku udah semester 8. Aduh, cepet banget sebenarnya, nggak berasa semuanya gitu. Anak sekecil ini padahal dia bukannya nggak ada untuk kuliah ya nggak sih? Udah ada kepikiran belum nih kak? Judulnya atau apa? Nggak usah di spill sih. Oke, kalau judul aku sebenarnya ya, alhamdulillah banget ini salah satu rezeki aku gitu ya. Kenapa maksudnya selama kemarin-kemarin itu aku ikut organisasi, ngasdos, karena itu juga bisa jadi pintu untuk kita ke depannya kayak Ngebuka gimana. ya, Kak? Iya, ngebuka. Nah, kebetulan aku udah dapet dosen pembimbingnya, udah dapet judulnya juga, alhamdulillah. Doain aja semoga lancar gitu ya, amin. Tinggal kakaknya ngejalanin. Benar, tinggal aku yang ngejalanin. Keluarga udah support, Benar, benar, teman-teman juga pada support. Jadi intinya kayak tinggal kitanya nih. Kan teman benar, udah benar. support, keluarga juga udah, doa juga udah pasti. Nah, Tinggal tinggal kitanya aja. diri kitanya aja. Ini emang kalau dosen tuh yang sebenarnya Nah, kalau sebenarnya tahun ini itu kebetulan ada salah satu sistem atau mekanisme yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu kan kita tuh nyari objek atau permasalahan yang mau kita angkat jadi skripsi. Tapi tahun ini itu ternyata dosen itu sebenarnya walaupun kita juga harus cari ya, tapi dosen ini udah ngasih pintu ada topiknya ini. Nah, ntar kalian tinggal runcingin lagi, oh kalau misalnya topik ini kalian mau ambil judulnya ini gitu. Udah ada gambaran, dikasih gambaran gitu. Jadi udah dituntun gitu ya. kamu tuh bisa kali ya. Iya benar. Kalau menurut aku pribadi ya, justru lebih gampang karena pertama kita dikasih tahu topiknya, oh ada tentang ini. Nah, kita tinggal cari aja judul ataupun objek penelitian atau permasalahan yang mau kita angkat. Kalau SI tuh mereka tuh skripsinya dengan kalau SI kan kayak di macam harus Itu ada harus ya kak. Nah aku pernah nanya sama salah satu anak TI juga, beliau asdos. Aku nanya, dia bilang itu memang dia tuh harus membuat website kalau nggak aplikasi. Gitu. Oke. Sebenarnya tahun ini tuh ada dua kategori. Pertama ada skripsi berdampak sama publikasi berdampak. Nah, itu ada persyaratannya. Kalau emang kalian mau ambil publikasi berdampak, otomatis kan kalian nggak bikin suatu produk yang jadi, tapi kalian itu nulis teori ataupun mungkin hal-hal yang bisa nanti dijadikan atau dipublish sebagai jurnal gitu kan. Cuman kalau SI sendiri, kalau kita ambilnya skripsi berdampak itu rata-rata mungkin sampai dianalisis data gitu-gitu ya, nggak yang sebenarnya ada juga kalau emangnya kita mau ngerancang boleh. Cuman kalau SI nggak yang cangkupannya sampai perancangan gitu-gitu. Jadi kamu ngambil skripsi Aku ambilnya kebetulan skripsi berdampak. Semangat. tahun depan namanya. Tapi kamu tuh masih magang ya? Iya. Berarti 5-6 tuh masih magang. kamu harus pokoknya kamu harus apa tuh kalau yang tadi yang harus kamu nilai kamu harus bagus lah dari Amin. Iya, benar-benar. kamu masih bisa tuh jauh. Amin. Amin. Semoga semuanya kalian sukses. Amin. Terutama nih Kak Fitri Amin. ya. Amin. Besok. Aduh, ya Allah. Ya kan. Tinggal dikit lah. Iya, tinggal dikit lagi, tinggal selangkah lagi. Amin. Semoga disusul sama kita semua yang Amin. bisa, nerusin kayak Kak Fitri tuh. BEM dapat, asdos dapat ya kan, sambil kuliah juga. Pokoknya semoga Kak Fitri bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Amin ya Allah. Amin. Semoga kamu juga langsung Dapat kerja. Amin ya Allah. tapi udah ada channel yang ini Kalau channel sih aku pribadi mungkin dari kayak misalnya tante gitu ya. Iya. Jadi ya coba nanya gitu. Ibaratnya kayak udah, insya Allah udah gampang. Insya Allah, amin ya Allah. karena zaman sekarang kan harus Bisa, ada susah banget. Iya. Orang dalam ada yang bagian. Tapi semua orang dalam juga harus ada seleksi. Iya. Tapi kalau kalian masuk pekerjaan dengan usaha kalian sendiri itu lebih keren Iya, sebenarnya ya. Benar. Oke teman-teman, jadi itu Obrolan obrolan kecil-kecil kita bermanfaat tapi tapi ya. bermanfaat, banyak
maknanya juga, semoga bermanfaat. banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari Kak Fitri. juga dari Kak Bener Fitri. banget gitu. Kalian- Jangan lupa ambil yang positifnya. Ya, buang yang negatifnya guys Iya, ya. betul. Oke, dari Oke, aku Fada. Aku apa? Aku Fitri. Pamit undur diri. See you. Bye.